Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada bagian akhir dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi, yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang radikalisme dan terorisme. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang radikalisme dan terorisme, pada kesempatan kali ini ada beberapa sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah apa itu radikal, kemudian apa bedanya dengan radikalisme. Selanjutnya, pembahasannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme. Kemudian, apa sih mindset atau pola pikir daripada mereka radikalisme itu, dan kemudian apa strategi daripada warga negara, masyarakat, dan negara dalam menghalau dan mengatasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Nah, secara bahasa, kata radikal sesungguhnya itu bermakna netral. Radikalis, kata sifat ini berasal dari bahasa Latin radix. Menurut kamus Oxford atau Oxford Dictionary 1987, istilah radikal itu dapat diartikan sebagai 1. Akar, 2. Sumber, atau 3. Asal mula. Dimaknai lebih luas, istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip yang fundamental. Jadi radix itu adalah akar atau sumber atau asal mula. Nah, kalau Anda pernah mendengar kopi radix, itu adalah kopi yang dari akar. Nah, radikal, makna istilah radikal selalu terkait dengan asal usulnya, yaitu akar, karena memiliki konotasi yang luas. Kata ini tak sedikit mendapatkan makna teknis dalam berbagai bidang keilmuan seperti kedokteran, biologi, filsafat, psikologi, matematika, kimia, dan dalam hal dunia kecantikan. Nah, dalam ilmu kedokteran misalnya, bidang ini mengenal pembedahan radikal. Ingat ya, pembedahan radikal sebagai pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya, atau ingin mengangkat penyakit dari akar-akar penyakitnya, seperti itu. Dalam filsafat misalnya, ada yang menjadi namanya berpikir radikal, atau salah satu ciri berpikir filsafat adalah berpikir radikal. Apa itu maksudnya? Berpikir sampai menggali kenyataan hingga ke akar-akarnya, berpikir secara mendalam, sedalam-dalamnya untuk memahami fenomena-fenomena alam semesta ini. Dan tidak ketinggalan, dalam ilmu kimia ternyata juga mengenal istilah radikal dengan radikal bebas. Dalam dunia kecantikan juga ada upaya untuk membuat satu produk kosmetik yang untuk menangkal radikal bebas. Nah, kita sudah mulai memahami ternyata makna kata radix itu adalah akar atau asal usul atau sumber. Jadi terjadi perubahan makna karena radikal pada mulanya adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Namun demikian, ada penyalahgunaan pemikiran yang dimana mereka berpikir sedalam-dalamnya dengan setinggi-tingginya di luar kontrol dan batas, sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa pemikirannya adalah yang paling benar, sehingga pemikiran orang lain itu dianggap pemikiran yang salah. Nah, inilah problem masalahnya, sehingga muncul radikalisme sebagai paham. Jadi, penambahan kata isme itu adalah paham atau aliran dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang kekerasan. Di Indonesia misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengenal radikalisme itu memiliki 3 arti. Yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Jadi ada 3 kata kunci
dari radikalisme seperti apa yang kita maksudkan dalam pembahasan ini. White Institute dan Maarif Institute menjelaskan bahwa kelompok radikalisme ini, aliran radikalisme ini, memiliki klaim kebenaran beragama atau klaim kebenaran berpikir bagi kelompoknya sendiri. Jadi, benar menurut mereka berarti salah untuk kelompok orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa paling paham doktrin agama. Mereka yang paling kuasa terhadap agama ini. Dan yang ketiga adalah mereka punya otoritas memaksa dan menghakimi orang atau kelompok orang yang berbeda dengan pemahaman mereka atas nama agama atau atas nama Tuhan. Jadi mereka menyalahkan kelompok orang lain dan menganggap mereka lah yang paling benar, tetapi cara-cara yang mereka lakukan adalah dengan menghakimi orang atau kelompok orang dengan cara-cara kekerasan. Nah, kalau kita lihat pemikiran Syekh Muhammad Tahir Al-Qadri misalnya, memberikan ciri-ciri mindset radikal itu seperti apa? Pola pikir radikal itu seperti apa? Yang pertama adalah meyakini pandangan mereka sebagai representasi sebuah kebenaran. Jadi mereka pikir agamanya paling benar, alirannya paling benar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mereka memperbolehkan jihad, termasuk bom bunuh diri. Jadi pengertian jihad, tanda kutip, bukan jihad yang dimaksudkan ini bersungguh-sungguh ya, tetapi jihad dalam perspektif mereka adalah termaksud membolehkan bom bunuh diri, pembantaian, aksi kekerasan, dan lain sebagainya. Dan padahal ini sangat bertentangan dengan perintah-perintah agama untuk menebarkan kedamaian. Yang ketiga, mereka berpikir bahwa mereka satu-satunya kelompok yang telah diberi hidayah, yang telah diberi kebenaran, sedang kelompok yang lain atau pemikiran yang lain adalah orang yang jahiliyah, syirik, dan bid'ah. Nah, mindset seperti inilah yang telah dijadikan sebagai ideologi. Ingat, mindset seperti inilah yang telah dijadikan sebagai ideologi dan pola pikir yang mampu mempengaruhi seseorang untuk berlaku radikal, mempengaruhi kelompok orang, mempengaruhi politik seseorang, sehingga berani melakukan aksi kekerasan seperti pembunuhan, perampokan, kemudian pengerusakan tempat-tempat ibadah, tempat keramaian, public general places atau public places, tokoh-tokoh agama, tokoh politik, dan lain sebagainya. Mereka sangat yakin bahwa upaya yang mereka lakukan, aksi yang mereka lakukan, ini pasti masuk surga. Padahal surga hanya milik Allah. Hanya penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab radikalisme dan terorisme sebenarnya? Mahasiswa sekalian yang budiman, sebenarnya banyak teori dapat menjelaskan, namun tidak ada yang single faktor. Artinya tidak ada satu penyebab. Penyebab terjadinya radikalisme dan terorisme itu saling berkait-kaitan, saling mendukung. Misalnya, faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor kurangnya pemahaman keagamaan, kemudian adanya pembeda-bedaan atau adanya yang marginalisasi, kemudian ketidakadilan dan lain sebagainya. Ini adalah rentetan-rentetan faktor-faktor yang punya potensi besar untuk menyebabkan orang itu berpikir radikal sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang kelompok radikalisme. Nah, realitas terorisme kita ambil saja di Indonesia, walaupun kita sudah pada tahun 2019 yang lalu terjadi kasus terorisme yang cukup besar yang dilakukan oleh seorang pemuda untuk membantai muslim yang masih salat di masjid. Mungkin kalian ingat di New Zealand kalau nggak salah. Nah, tapi kita coba memotret realitas terorisme di Indonesia. Yang pertama, kalau kita pernah membaca sejarah atau coba kita melihat kembali pada tahun 1999 sampai 2000 itu ada terjadi konflik komunal sektarian. Ini terjadi konflik perang di Ambon. Kalau kalian pernah mendengar, di Ambon dan di Poso tahun 2000. Kemudian bom Natal di 10 kota besar tahun 2000. Kemudian bom Bali 1, bom Marriott, kemudian bom kedubes Australia,
bom Bali, kemudian rencana aksi terbom kelompok Jati Asih, targetnya Presiden Republik Indonesia 2009 yang lalu, kemudian bom Sarinah yang baru-baru terjadi. Nah, ini merupakan realitas terorisme yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi kenapa radikalisme itu dilarang? Kemudian kenapa kelompok radikalisme itu coba dihentikan? Karena kelompok radikalisme ketika melakukan tindakan kekerasan menyebabkan rusaknya tempat-tempat umum, menyebabkan terancamnya dan terbunuhnya kelompok orang secara masif dan dengan menyebabkan korban yang begitu banyak, maka itu adalah tindakan terorisme. Jadi sedikit lagi radikalisme melakukan kekerasan, dia sudah jadi terorisme. Jadi tingkatannya adalah dari radikalisme kemudian menjadi yang terorisme. Apa strategi sebagai warga negara, kelompok masyarakat dan negara dalam hal ini untuk mengawal, untuk menepis, untuk membentengi diri kita, negara kita dari mereka-mereka yang radikalisme dan yang berpaham terorisme tersebut. Yang pertama adalah pendekatan ideologi, strategi ideologi. Ideologi perkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa secara substansial. Kemudian perkuat Islam moderat. Yang ketiga adalah pemahaman moderat terhadap doktrin keagamaan. Yang kemudian adalah pemahaman mendalam terhadap dinamika gerakan radikalisme global dan keterkaitannya dengan radikalisme Indonesia. Dan yang kelima adalah kajian khusus radikalisme. Nah, oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ideologi itu telah termuat di dalam kurikulum pendidikan, misalnya di institusi-institusi pendidikan. Ada yang mata pelajaran Pancasila untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa secara substansial. Di pendidikan tinggi misalnya ada mata kuliah PKN, ada mata kuliah pendidikan anti korupsi, anti narkoba, dan anti radikalisme atau deradikalisasi. Ada juga kajian-kajian khusus di kampus, misalnya pembentukan tim atau pembentukan lembaga atau pembentukan pusat studi misalnya Yayan Kendari ada yang namanya Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme, dan kesemuanya itu adalah sebagai strategi ideologi atau strategi ideologi untuk memperkuat pemahaman kita menjadi insan-insan yang moderat. Nah, bagaimana strategi politiknya? Perlu ketegasan sikap pemerintah dan legislatif dalam hadapi tindakan kekerasan, anarkisme, terutama yang berlatar belakang radikalisme atas nama agama dan isu SARA, dengan cara kehadiran negara secara cepat, tepat dalam konflik-konflik SARA. Polri harus didukung agar berani menerapkan kewenangan bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri atau asas diskresi. Tetapi mereka punya logika-logika untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Yang selanjutnya adalah perlu segera dibangkitkan kesadaran para pemimpin bangsa, pemerintah, kelompok-kelompok Islam moderat tentang adanya ancaman serius radikalisme terhadap sendi-sendi bangsa dan negara, dan kemudian adalah harus ada sinergitas pemimpin Islam moderat dengan penegakan hukum untuk respon radikalisme. Kemudian untuk strategi hukumnya adalah memperkuat undang-undang kerangka hukum antara lain kriminalisasi propaganda yang mengarah pada penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan. Kemudian ada pemberatan untuk ancaman hukuman bagi mereka pelanggar-pelanggar yang kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme, mereka kelompok terorisme yang memberikan ancaman yang serius. Nah, dalam strategi hukum ini di Indonesia tahun 2018 yang lalu dilahirkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Jadi, tindak pidana terorisme itu sudah dilegalisasi, legal payung hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Apa yang dimaksud dengan terorisme adalah terorisme itu adalah yang menebarkan ketakutan atau yang melakukan aksi teror dengan menimbulkan korban yang massal, merusak tempat-tempat umum. Itulah tindakan-tindakan terorisme di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini. Saya perintahkan kepada kalian semua mahasiswa
untuk sedikit membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Saya minta untuk membaca undang-undang dan kemudian menyimpulkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.